kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggih, hari ini mau ngajar di kelas apa, Bu? Saya akan mengajar di kelas 11 OTKP 2. KP2. Oh iya. Nanti izinkan saya nggih mengikuti Ibu untuk diberi kesempatan melakukan observasi bagaimana pembelajaran di kelas jenengan. Oke, silakan. Nggih, terus sebelum melakukan observasi, saya ingin sedikit tanya jawab mengenai bagaimana persiapan Ibu dalam pembelajaran nanti, nggih. Kira-kira nanti ngajar materi nopo? Materi yang akan saya ajarkan yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Nggih, sudah siap nggih RPP ini pun. Insya Allah sudah, nanti bisa dilihat. Oh, niki nggih RPP-nya nggih. Bisa saya lihat, Bu ya. Oh, nggih. Sudah bagus, Bu. Tinggal penerapannya nanti gimana. Nanti tujuan pembelajarannya apa kira-kira? Ya, tujuan pembelajaran akan kami capai setelah anak-anak menerima pembelajaran dari kami itu adalah anak-anak mampu dengan mandiri, peduli kepada orang lain, sehingga mereka saling bisa saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kita. Selain itu juga peserta didik mampu dengan mandiri menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kita. Oh, Ada dua berarti ya di sini. jadi ada dua tujuan ya dalam belajar nanti itu, supaya anak itu dengan mengimani kitab Allah timbul keinginan untuk bisa saling memberi nasihat ke mengingatkan teman yang kepada lain, temannya. nggih. Penerapan dari kitab itu, nggih. Yang kedua ada perilaku yang mencerminkan iman pada Allah, nggih. Terus kira-kira nanti dalam pembelajaran Ibu itu area apa yang akan dicapai? Ya. Nanti ada 3 kira-kira yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengambil sikap yang tepat dalam mengimani kitab-kitab Allah, baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, siswa mampu membedakan sikap mengimani kitab Allah dan tidak mengimani kitab Allah. Yang terakhir, siswa mampu menghafal Al-Quran atau ayat-ayat yang terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu kira-kira nanti yang bisa akan dicapai. Jadi nanti setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran ini, anak punya pemahaman yang tepat, Bu ya, tentang mengimani kitab itu apakah harus diamalkan semua atau gimana, nanti seperti itu, nggih. Insyaallah seperti itu. Terus yang kedua, anak-anak bisa membedakan perilaku antara anak yang beriman sama kitab Allah sama yang tidak beriman. Terus yang ketiga itu tadi penerapan dari iman pada kitab Allah, ya menghafal, kalau orang Islam kan menghafal Al-Quran, surat-surat pendek atau yang lainnya. Terus kemudian nanti strategi yang dipakai untuk pembelajaran kira-kira apa saja, Bu? Ya, nanti sebelumnya itu saya akan menyampaikan sedikit materi. Setelah itu nanti materi saya sampaikan, yang selanjutnya siswa akan saya ajak untuk diskusi. Akan saya berikan beberapa permasalahan. Dari permasalahan itu siswa akan saya ajak untuk mengamati permasalahan tersebut, yang nanti kira-kira apa yang harus dipikirkan oleh siswa dari permasalahan tadi. Harus diberikan permasalahan yang untuk solusinya. Jadi mereka nanti secara diskusi, secara berkelompok, mereka mengamati beberapa permasalahan sehingga nantinya mereka mengetahui apa kira-kira yang benar dari solusi masalah tadi. Berarti nanti setelah diberi masalah mereka diskusi terus dipresentasikan Oke, tidak? yang terakhir nanti dipresentasikan. Oh gitu. Itu baru melakukan tanya jawab dengan anak-anak, mungkin antara anak-anak dengan gurunya, dengan saya. Oke. Oke, semoga nanti dalam proses pembelajaran anak-anak mengikuti dengan antusias, semangat, Insya Allah.
dan semoga sukses semua Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Saya kira itu. Mari kita lanjutkan ke kelas jenengan. Oke. Assalamualaikum. Dari kesehatannya? Tidak. Alhamdulillah. Kan anak bisa dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Guru siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Alhamdulillah. Semoga bacaan surat pendek maupun doa kita di awal kegiatan ini oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Dan pagi ini, hari ini kita akan belajar bersama tentang apa materi kita yang akan saya sampaikan? Ya, iman kepada kita Allah. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Amila Rismawati, Adelia Dwi, Alimatur Rizkiyah, Amanda Safira, Amelia Dwi, Amelia Cynthia Bella, Andika Diandra, Andira Putri, Angel Regita. Oke, terakhir ada Dina Namia. Oke. Selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema terbaru kita, yaitu adalah apa? Tadi? Iman kepada Allah. Ya, silahkan ditulis judulnya materi kita hari ini agar sampean lebih mengenal nanti. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan judul kita. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang belum menyiapkan alat tulisnya silakan. Iman kepada kitab Allah. Ada berapa kalimat atau kosakata yang ada di situ? Iman kepada kata sambung ya. Kitab-kitab, terus kitab-kitab Allah jadi satu ya. Jadi mungkin ada 2 kosakata yang wajib kita kupas hari ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau masuk ke dalam detailnya materi kali ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat apa artinya iman? Apa artinya iman? Percaya, pintar. Siapa namanya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Mbak. Oke, terima kasih ya. Iman itu artinya percaya. Percaya itu berarti meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Ada kata lagi di situ, kalimat apa itu? Kata apa itu? Kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Kepada itu kata sambung ya, Rel. Ya. Jadi kitab-kitab Allah itu apa artinya kitab-kitab Allah? Kitab-kitab yang
Diturunkan oleh Allah. Ya. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. Apa saja itu kitabnya? Diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur. Yang ketiga, Injil. yang keempat, Al-Quran. Nah, kitab-kitab 4 kitab-kitab itu tadi oleh Allah sudah diturunkan ke bumi ini kepada nabi-nabi pilihannya, rasul-rasul pilihannya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, anak-anak, saya ingin menyampaikan tujuan kita setelah pertama mengadakan atau melakukan pembelajaran ini, materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih nanti yang akan kita capai itu. Untuk pembelajaran kali ini, saya ingin sampai nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, sampai itu bisa saling mengingatkan, saling memberi nasihat kepada satu dengan yang lainnya, minimal kepada temannya sekelas ini, sebagai cerminan bahwa kalian itu beriman kepada kitab Allah. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Apa tadi tujuan kita setelah pembelajaran kali ini? Saling mengingatkan, saling memberi nasihat yang baik kepada sesama temannya agar nantinya itu sebagai apa? Cerminan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi itu nanti ya. Oke, selanjutnya saya punya beberapa slide yang wajib kalian ketahui. Ya. Mulai dari yang pertama adalah pengertian kitab. Kitab itu ternyata beda dengan suhuf ya. Kitab itu adalah apa? Kumpulan Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Terus ada suhuf. Apa itu suhuf? Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul ya, jadi ada 2 pengertian dari kitab dan suhuf ini, yang kedua-duanya itu apa? Perbedaan persamaannya apa? Apa persamaan dari keduanya antara kitab dan suhuf itu? Sama-sama wahyu dari Allah. Dan yang kedua disampaikan kepada Rasul. Rasul ini Rasul pilihan ya, atau manusia pilihan ya, bukan kayak kita ya. Kita itu bukan manusia pilihan. Nah, selanjutnya jadi mengerti ya yang bisa dari sini ya, pengertian ini ya. Oke, selanjutnya tentang perbedaannya. Ternyata 2 kosakata kita tadi antara suhuf dan kitab itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu adalah apa? Isinya ya lebih lengkap daripada suhuf. Apa yang lebih lengkap? Isinya isi apa? Isinya kitab. Jadi dua kitab yang antara kitab dengan suhuf ini dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah. Tapi kitab itu lebih lengkap dibandingkan suhuf. Terus yang kedua, kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu tidak dibukukan. Sekarang saya ingin sampean melihat di sini ada sebuah kisah. Kisah ini diambil dari sabda Rasulullah. Silahkan dibaca rel. Gak kelihatan. Yang kelihatan yang tengah di sini. Siapa kelihatan, Mbak? Oke, silakan dibaca. Karena istimewa penghafal Al-Quran, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Quran dan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan memenuhi penghafal ketika keluar dari kuburan. Al-Quran akan diuji seseorang yang nanti dia akan ditanyakan kepada penghafal, apakah Anda mengenal Tuhan? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah temanmu. Al-Quran yang membantumu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang itu akan mendapatkan keuntungan, dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanan yang
hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan keistimewaan. Maka diberikan dua pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh pembeli dunia. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kamu diberikan pakaian seperti ini? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anakku telah menghafal Al-Quran. Kemudian pada menghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Quran. Oke. Saya ingin sampean mengamati dari peristiwa yang ada dari kisah ini. Dari kisah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke sampean. Itu tadi silahkan sampean mengerjakannya per kelompok. Kelompoknya nggak usah besar-besar. Satu kampung ini, ya berarti 2 orang, masing-masing 2 orang, melakukan diskusi apa saja perilaku mulia yang sudah ada di cerita ini. 1, perilaku mulianya nanti dicari. Yang kedua, apa manfaat dari menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, didiskusikan ya masing-masing bangku. Silakan. Setelah itu nanti saya akan tunjuk. Setelah selesai dari ini nanti saya tunjuk 2 kelompok atau 3 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dari mengamati kisah yang sudah dibacakan oleh teman sampai tadi. Silakan. Silakan dimulai dari sekarang. Jadi sebelum saya masuk ke materi yang dalamnya, saya akan menyampaikan masalah ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Al-Quran. Nanti kita tolong sekarang saya sampean mengamati ini dulu. Apa perilaku mulianya? Yang kedua, apa manfaat dari menjadi orang penghafal Al-Quran? Menjadi penghafal Al-Quran. Yang judulnya sendirian mungkin gabung, biar sampai punya teman untuk mendiskusikan. Ya, silakan gabung mungkin. Teman-temannya. Halo. Yang kedua, manfaatnya menjadi penghafal Al-Quran. Atau mungkin langsung bisa ada yang menjawab apa perilaku mulianya. Mungkin butuh ini ya, baca 1 kali 2 kali ya. Silakan saya kasih waktu. Jangan takut salah. Salah itu awal dari keberhasilan. Jangan putus asa, karena putus asa itu awal dari keberhasilan. Anak biar sampai tahu apa sih manfaatnya kita membaca Al-Quran itu, apa manfaatnya kita itu menghafal Al-Quran. Salah satunya ini yang ada di kisah ini, yang ada di hadis ini, sabda Rasulullah ini. Tadi apa yang sudah disampaikan? Menjadi penghafal Al-Quran itu apa? Apa manfaatnya? Yang jelas, yang terbesar yang akan diperoleh itu apa? Diridhoi, mendapatkan mahkota. Yang terbesar lagi, surga. Terima kasih. Tepuk tangan buat siapa namanya, Mbak? Cindy. Ya. Jadi penghafal Al-Quran itu yang terbesar akan diterima itu adalah mendapatkan surga. Tapi sebelumnya itu di dunia kita juga akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kebaikannya banyak sekali. Ya. Silakan dituliskan. Sudah saya